6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dalam kegiatan ini karena kami melihat tahun ini adalah tahun demokrasi yang dimana semua peran ini, baik itu masyarakat, pemuda, mahasiswa ini berperan aktif dalam menciptakan demokrasi. Kenapa pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini sangat mendukung? Karena pada prinsipnya kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Buton Selatan. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan mahasiswa umum Buton deklarasi pemilu damai 2024. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendukung program pengembangan kawasan karbon biru ekosistem Badan Lamon. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini 27 Agustus 27 September maksud kami 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, ratusan mahasiswa UMU Buton deklarasi pemilu damai. UMU Buton menjadi kampus pertama pelopor deklarasi pemilu damai di Kota Bau-Bau. Selengkapnya Wode Nurliani melaporkan. Universitas Muslim Buton UMU Kota Bau-Bau menjadi kampus pertama di negeri Seribu Benteng yang melaksanakan deklarasi damai menjelang pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada 2024. Kegiatan inisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UMU Buton ini berlangsung di aula kampus, disaksikan penyelenggara pemilu dalam hal ini Ketua KPU Bau-Bau dan Ketua Bawaslu Bau-Bau, sejumlah pasangan calon wali kota, BEM dari sejumlah kampus, tokoh pemuda, Sivitas Akademika UMU Buton, serta tamu undangan lainnya. Ketua BEM UMU Buton membacakan 10 janji deklarasi pemilu damai. 2 di antara poin dalam item deklarasi damai BEM UMU Buton yakni menolak dan melawan segala bentuk politik uang dan kecurangan lainnya yang mencederai demokrasi, serta bersedia menerima dan menghormati hasil pemilu yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Sukses membacakan 10 poin deklarasi pemilu damai, dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan sikap dan berjanji menjalankan mensosialisasikan pilkada damai serta menjaga segala peraturan dengan baik tanpa adanya pelanggaran oleh seluruh tamu undangan yang hadir termasuk mahasiswa UMU Buton. Ketua BEM UMU Buton Arini Setianingrum menyebutkan penyelenggaraan deklarasi pemilu damai merupakan program utama BEM UMU Buton pasca pelantikan pengurus beberapa waktu lalu. Targetnya mahasiswa punya andil dalam menyukseskan proses pilkada dan pilgub November mendatang berjalan lancar tanpa adanya praktik yang dapat mencederai demokrasi. Kegiatan ini karena kami melihat tahun ini adalah tahun demokrasi yang dimana semua peran ini, baik itu masyarakat, pemuda, mahasiswa ini berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang aman, damai. Maka sehingga itu kami merancang kegiatan ini sebagai program utama dari BEM Universitas Muslim Buton setelah pelantikan kemarin. Mahasiswi program studi bahasa Inggris ini mengajak seluruh mahasiswa aktif dalam suasana kondusif selama berjalannya pemilihan kepala daerah. Peran tersebut dapat berupa ajakan kepada rekan-rekan sesama mahasiswa, termasuk elemen masyarakat bersama-sama menjaga perdamaian, keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses pilkada. Hari ini juga mengajak mahasiswa menolak segala bentuk money politik atau politik uang, kampanye hitam serta ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa. Sementara Rektor UMU Buton melalui Wakil Rektor 1 Ridwan mengatakan, pemuda lebih khusus mahasiswa memiliki andil kuat dalam konduktivitas pilkada. Ia mengajak seluruh masyarakat termasuk mahasiswa yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan menjadikan momen pesta demokrasi 2024 yang aman, damai, dan berkualitas. Adik-adik yang sempat hadir pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk menjadikan Pilkada tahun 2024 sebagai momen pesta demokrasi yang aman, kemudian damai dan berkualitas. Tentu hal ini harus kita jaga bersama, mendukung seluruh elemen yang bekerja secara teknis. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, KPU dan Bawaslu menjadi
hal yang paling urgent dalam pelaksanaan pilkada damai. Demikian pula Ketua Bawaslu Bau-Bau Samrin mengapresiasi langkah BEM Umu Buton menyelenggarakan deklarasi pemilu damai 2024. Menurutnya Umu Buton menjadi pelopor pelaksanaan deklarasi damai pertama tingkat universitas di Kota Bau-Bau. Kegiatan deklarasi juga semakin menarik sebab dirangkaikan dengan diskusi bersama para penyelenggara pemilu, dalam hal ini Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Bau-Bau, serta dari unsur keamanan Kapolres Bau-Bau yang diwakili Kasat Intel Polres Bau-Bau. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendukung program pengembangan kawasan karbon biru ekosistem Badan Lamun. Dengan program ini, kesejahteraan nelayan diharapkan akan semakin meningkat. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Kenapa pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini sangat mendukung? Karena pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendukung penuh pengembangan kawasan karbon biru ekosistem Lamun di Kabupaten Buton Selatan yang merupakan program Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Komitmen dukungan itu disampaikan penjabat Bupati Buton Selatan Parin Ringi melalui asisten 3 Setda Buton Selatan Lasafilin saat menghadiri forum group discussion FGD dan sosialisasi pengembangan kawasan karbon biru di Kabupaten Buton Selatan pada Kamis pagi. Menurutnya, kehadiran program ini dapat membawa peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan, khususnya nelayan yang selama ini sudah eksis mencari ikan di kawasan ekosistem Lamun. Kenapa pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini sangat mendukung? Karena pada prinsipnya kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Buton Selatan, khususnya para pelaku ekosistem Padang Lamun yang hari ini selama ini mereka sudah berjalan dengan maksimal di wilayah atau di desa mereka tempati. Kemudian hasil forum diskusi ini banyak hal-hal yang ditemukan sehingga harapan dan keinginan masyarakat bisa diakomodir dari teman-teman para narasumber kita, khususnya dari Kementerian Kelautan Republik Indonesia maupun narasumber yang lain. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Pengembangan Karbon Biru Ekosistem Lamun Kabupaten Buton Selatan tahun anggaran 2024, Novi Susetio Adi menyebutkan program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atau konservasi pada ekosistem Lamun sekaligus menilai kelayakan untuk menjadi prototipe proyek kawasan karbon biru di Buton Selatan. Novi Adi menyebutkan penilaiannya pada aspek sosial ekonomi, regulasi, dan aspek ekologi. Program ini pun akan berfokus di 3 lokasi utama, yakni Pulau Kadatua, Siompu, dan Teluk Lande. Dari tanggal 23 September hingga 27 September, kami melakukan 3 kegiatan utama. Pertama, pengecekan spesifikasi bantuan kapal, pemantauan ekosistem Padang Lamun. Kegiatan kedua, bimbingan teknis atau pelatihan penilaian kondisi ekosistem Lamun dipusatkan di Pulau Siompu, kerjasama dengan Institut Teknologi Kelautan Buton. Kegiatan ketiga di minggu ini yaitu pada hari ini itu FGD untuk menjaring pendapat dari para narasumber, dari para pemangku kepentingan di sini terkait pengelolaan ekosistem Padang Lamun. Novi Adi berharap program yang masih akan terus berjalan hingga akhir tahun 2024 ini terus mendapat dukungan dari Pemda dan masyarakat setempat. Novi Adi mengatakan jika Buton Selatan dinyatakan layak untuk pengembangan karbon biru, maka akan ada anggaran yang dikucurkan dalam mendukung kegiatan komunitas nelayan lokal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya. Lapas Bau-Bau gelar Maulid Nabi Muhammad SAW bersama ratusan napi. Kembali Wade Nurliani melaporkan. Bersama ratusan narapidana, jajaran Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah.
Sejumlah Forkopimda, mitra lapas termasuk Kepala Perbankan Kota Bau-Bau turut serta menyaksikan kemeriahan peringatan Maulid Nabi di Aula Lapas Bau-Bau. Maulid Nabi di lapas juga diisi ceramah agama oleh Ustadz Hamdani. Acara semakin meriah manakala para tamu undangan disuguhkan kasidah rebana dari salah satu pesantren Kota Bau-Bau serta tak kalah menarik penampilan kasidah rebana dari unsur warga binaan. Kepala Lapas Bau-Bau Iwayan Putu Sutresna berharap peringatan Maulid Nabi memberikan dampak positif bagi seluruh warga binaan di lapas, tidak hanya dimanfaatkan sebagai momen berbagi, juga sebagai ajang meningkatkan kecintaan dan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya yang pertama kita kan pada prinsipnya kita memanusiakan manusia. Jadi kita hanya bisa menyentuh dari hati nuraninya supaya mereka bisa mentauladani ajaran Muhammad. Lanjut ke lapas sebelum pelaksanaan acara Maulid, pihaknya sebelumnya melaksanakan 3 lomba keagamaan yang dikhususkan bagi para warga binaan, yakni lomba azan, hafalan surah pendek, serta lomba ceramah agama. 9 pemenang lomba masing-masing kategori diberikan hadiah hiburan di sela-sela peringatan Maulid Nabi. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pembinaan kepribadian mental dan rohani bagi warga binaan penghuni Lapas Bau-Bau yang beragama Islam. Melalui peringatan Maulid Nabi tahun ini, Kalapas juga berharap seluruh lapisan masyarakat menerima ex-napi sebagai bagian dari warga negara dan tidak dikucilkan. Wadi Nuriani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, Polres Bau-Bau turut melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah bertempat di Masjid Al-Iman Polres Bau-Bau pada Kamis pagi. Tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah tersebut yakni dengan meneladani akhlak Rasulullah kita tingkatkan keimanan dan kinerja guna mewujudkan pemilu kada aman dan sukses. Acara ini diawali dengan pembacaan kalam ilahi oleh Bribka Muhammad Furqon dan sari tilawah oleh Bribda Haliza, Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan, yang diwakili oleh Wakapolres Bau-Bau Kompol Ronald Abdul Ghani Sirait. Dalam sambutannya berucap syukur karena seluruh personil Polres Bau-Bau diberikan kesehatan untuk berkumpul di Masjid Al-Iman Polres Bau-Bau untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Baginya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukan sekedar seremonial tahunan, namun merupakan momen untuk merenungkan, menggali, dan mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan, sebagai aparat penegak hukum, pihaknya berkomitmen untuk terus menegakkan hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keteladanan, serta kejujuran, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam konteks menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ia berharap kerjasama dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat terus terjalin harmonis, karena keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan mahasiswa UMU Buton deklarasi pemilu damai 2024. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mendukung program pengembangan kawasan karbon biru ekosistem Badan Lamon. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.